Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya Budi Alaska. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, sebelum video ini lanjut, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, juga subscribe, share dan komen agar kita dapat sama-sama belajar mengenai tanaman ya. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai tanaman obat ya, yaitu tanaman binahong. Ada beberapa orang yang menyebut minahong, ada juga yang menyebut binahong, ya tergantung dari tempat atau daerahnya masing-masing ya. Nah, binahong ini atau minahong atau piahong ya, memang namanya sangat banyak sekali ya. Apalagi kita tinggal di daerah ya, pasti memiliki nama-nama atau sebutan tersendiri untuk suatu tanaman atau benda ya. Binahong ini adalah sejenis tanaman obat ya, yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi ya. Jadi pohon binahong ini bisa tumbuh di daerah mana saja ya, mau rendah atau tinggi dia bisa ya. Nah, pohon binahong ini sangat berkhasiat sekali dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Tumbuhan binahong ini tumbuhnya menjalar ya, menjalar, jadi dia menjalar seperti ini, merambat, berbatang lunak, berdaun tunggal, dan berbunga majemuk. Nah, berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan mengembalikan daya tahan tubuh. Nah, sebenarnya tanaman ini sudah lama ada di Indonesia ya, tapi baru akhir-akhir ini saja menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk dijadikan obat alami ya. Nah, untuk mengurangi beberapa keluhan penyakit ringan maupun berat, bisa digunakan tanaman ini sebagai salah satu obat ya. Nah, pohon binahong ini katanya informasi berasal dari Korea ya. Jadi pada zaman dahulu tanaman ini dibawa asalnya dari Korea ya, dan sering dimanfaatkan orang-orang Vietnam pada masa penjajahan zaman dahulu ya, waktu perang melawan Amerika ya, sering digunakan sebagai obat ya. Tanaman ini juga dikenal di kalangan masyarakat Cina ya dengan nama Deng Sanchi ya. Sudah ribuan tahun sekali kalau di Cina, kita tahu ya, Cina adalah pakarnya obat herbal ya. Jadi semua tanaman bisa dijadikan obat oleh warga Tiongkok ya, karena memang warga Cina memang rajanya obat-obatan ya. Bagian daun dari tanaman ini biasanya dijadikan obat ya, selain dari batang dan umbinya. Jadi daunnya, batangnya, juga umbinya ini bisa semua dijadikan obat ya. Jadi sangat bermanfaat sekali tanaman binahong ini buat ditanam di rumah ya, untuk dapat kita manfaatkan sebagai obat herbal ya. Khasiatnya sangat banyak sekali ya. Salah satunya khasiat yang didapatkan ya dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi atau menggunakannya terbilang cukup banyak ya. Mulai dari meredakan penyakit-penyakit ringan dan juga berat ya, dari hipertensi, menurunkan hipertensi atau darah tinggi, memulihkan luka di kulit ya, mencegah stroke, menjaga daya tahan tubuh, mengatasi sariawan,
mengobati gatal-gatal, dan banyak lagi lainnya. Jadi pohonnya ini cuma ditanam aja di tanah, kemudian kita beri penyangga atau kita biarkan saja dia merambat di tembok, di pohon, atau di pagar ya bisa, karena dia sekali ditanam dia akan tumbuh mengikuti arah cahaya ya. Jadi dia menjalar sendiri, merambat kemana-mana begitu ya. Khasiatnya banyak sekali, dari daun atau batangnya dan umbinya ini bisa dimanfaatkan semua. Salah satunya adalah mempercepat pemulihan kesehatan ya setelah operasi, melahirkan, kitan, serta luka-luka dalam seperti radang usus ya. Selain itu bisa melancarkan dan menormalkan peredaran darah, ya, mencegah stroke, mencegah tumor dan kanker, mencegah rematik, flu tulang dan persendian, menambah dan mengembalikan vitalitas dan daya tahan tubuh, wasir, melancarkan buang air kecil dan buang air besar, diabetes, sariawan berat, pusing, sakit perut, mimisan, gatal-gatal, penghangat badan juga bisa ini ya, untuk menghilangkan pegal-pegal, kolesterol, mah dan asam urat. Juga bisa untuk menghilangkan jerawat pada wajah ya, seperti dimanfaatkan untuk bahan masker, serta sebagai antioksidan bagi tubuh. Jadi manfaatnya banyak sekali seperti yang kita sebutkan tadi ya. Banyak sekali. Bisa direbus atau kita bebek daunnya, kemudian kita tempelkan ya, untuk dikonsumsi. Bisa kita rebus daun, batangnya juga bisa. Kemudian kita ambil sarinya dan diminum selagi hangat, bisa. Bisa juga untuk obat luka ya, kita bobek, kita remas-remas daunnya, kemudian kita tempelkan pada luka, bisa ya. Nah, tanaman binahong ini adalah tanaman yang tumbuh menjalar ya, dan panjangnya tak terhingga ya. Jika kita biarkan terus-menerus, dia akan tumbuh semakin panjang dan semakin tinggi ya. Tanaman ini juga memiliki sinonim atau sebutan lain ya, seperti saya bilang tadi ya, tergantung daerah-daerahnya ya. Banyak sekali sebutannya. Kalau di luar, daerah luar, mungkin di luar negeri seperti Inggris ada yang nyebutnya Madeira wine ya. Kalau di Cina mereka menyebutnya Deng Sanchi. Di Indonesia sendiri selain sebutan binahong, piahong atau minahong, juga ada yang menyebutnya tanaman gondola ya. Tanamannya ini sebutannya banyak sekali, sesuai dengan khasiatnya juga banyak ya. Nah, untuk budidaya binahong ini mudah sekali tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi ya, sebagai tanaman hias atau tanaman obat herbal, baik di dalam pot, halaman, pekarangan maupun kebun. Tanaman herbal ini suka tumbuh pada tanah humus ya, tanah humus yang tebal, berpasir ringan, tanah liat yang sedang, toleran terhadap kekeringan, serta tumbuh baik pada kondisi setengah teduh ataupun teduh. Jadi ini gampang banget ya ditanam di tanah, mau dia subur, berhumus, sedikit berpasir, kering ataupun lembab. Tanaman ini sangat gampang sekali beradaptasi ya. Kandungan dalam binahong ini ya, khasiat dalam binahong ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Salah satu manfaatnya adalah pada kandungan di dalam daun binahong ini ya. Daun binahong sendiri termasuk dalam daun tunggal ya, memiliki tangkai yang pendek ya, seperti ini. Daunnya tunggal ya, cuman satu di bagian batangnya, dan pendek tangkainya, hanya beberapa senti saja. Nah, daunnya ini berbentuk seperti ini ya, berbentuk hati ya. Permukaannya mengkilat licin ya, pendek,
Dan kandungan dalam daun binahong ini adalah banyak sekali ya, kandungan dalam daun binahong ini ya, selain alkaloid, tanin, flavonoid, steroid, triterpenoid, saponin, dan minyak asiri. Banyak sekali ya. Efek dan manfaat dari daun binahong ini antara lain menurunkan kadar gula dalam darah ya. Manfaatnya juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah, mencegah kanker, mengurangi kolesterol, menurunkan efek tekanan darah, mengatasi gatal, mengatasi gagal ginjal, asam urat, serta menyembuhkan luka. Dan cara penggunaannya sangat mudah ya. Penggunaan daun binahong ini secara tradisional dapat dilakukan dengan merebus tanaman tersebut. Kemudian air rebusannya dapat diminum langsung. Ada juga beberapa orang memakan daunnya beberapa helai secara langsung ya, ataupun menumbuk daun binahong dan ditempelkan pada bagian yang sakit atau membasuh luka dengan air rebusan daun binahong ya. Manfaatnya ada yang bisa direbus, cara penggunaannya ya, direbus, diminum airnya. Ada yang dimakan secara langsung daunnya ya, dimakan buat lalapan gitulah ya. Kemudian ada juga yang diremas-remas kemudian ditempelkan pada bagian yang luka ya. Juga bisa membasuh luka dengan air yang sudah direndam atau direbus, air rebusan dari daun binahong ini ya. Zaman sekarang ini sangat canggih sekali ya. Jadi obat-obat herbal ini sering kita temui juga di apotek-apotek dan toko obat ya. Karena penggunaan daun binahong ini dapat juga dipermudah dengan membuatnya dalam bentuk sediaan seperti salep ya, krim dan gel. Jadi karena khasiatnya sangat banyak sekali, jadi banyak dari perusahaan-perusahaan obat yang mempermudah warga atau orang untuk dapat mencarinya, karena mungkin beberapa orang di daerah yang padat penduduk akan sulit untuk menanam tanaman ini ya, atau sulit sekali untuk menemukannya kecuali daerah-daerah pedesaan ya. Jadi perusahaan obat juga sudah mempermudah kita dengan membuatnya menjadi produk-produk yang lebih ringkas seperti salep, krim, dan gel ya dari tanaman ini sendiri. Seperti salep ini memiliki beberapa kelebihan ya. Salep dari daun binahong atau pohon binahong ini memiliki beberapa kelebihan seperti melindungi permukaan kulit dari kontak langsung dengan rangsang kulit ya, stabil dalam penggunaan dan penyimpanan, mudah dipakai, mudah terdistribusi merata, dan sebagai efek anti-inflamasi yang dapat menyejukkan ya. Oleh karena daun binahong ini memiliki berbagai manfaat dan dapat digunakan dalam berbagai bentuk sediaan ya, maka akan lebih mudah sekali kita mencarinya. Tapi lebih bagus lagi yang fresh ya, dari pohonnya langsung ya. Tapi untuk beberapa orang yang sulit menemukannya pasti akan larinya ke toko obat ya, karena sudah banyak sekali juga produknya yang dibuat secara praktis ya. Manfaatnya banyak sekali ya dari daun binahong ini. Salah satunya mempercepat penyembuhan luka, mengatasi asam urat, mengatasi MAH, meningkatkan vitalitas pria, mengatasi anemia, sebagai obat diabetes ya, mencegah penyakit ginjal. Banyak sekali. Nah, ciri-ciri tanamannya seperti ini, menjalar ya, batangnya berwarna merah keunguan, daunnya berbentuk jantung ya, berbentuk hati, berbentuk seperti ini daunnya, apalah kita sebutnya seperti inilah ya. Dan manfaat dari tanaman ini banyak sekali ya. Dan cara penggunaannya bisa direbus airnya, kita minum,
bisa diremas-remas, bisa juga kita makan secara langsung ya. Tanamannya mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan, jadi buat kalian memiliki halaman yang luas bisa menanam tanaman ini ya, tanaman binahong ya, sebagai obat herbal. Baik, buat kalian yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah mendukung saya dari awal, mensupport saya dari awal, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen agar kita dapat terus berbagi informasi dan sama-sama belajar di channel ini. Sekian dari saya, Budi Alaska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.